Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang mulia, suatu ketika saya pernah membaca sebuah artikel di mana di sana menceritakan tentang seseorang yang bereksperimen, meneliti. Orang ini pergi ke suatu negara, di mana negara tersebut orang ini ingin mencari orang yang paling tua usianya. Maka ditemuilah seorang bapak-bapak usianya sekitar 60-an. Lalu ditanya, "Bapak, kenapa atau apa yang engkau lakukan hingga engkau bisa berusia seperti ini?" Lalu bapak itu menjawab, "Saya setiap hari selalu berbaring di kasur, tidak dapat beraktivitas." Akhirnya si peneliti bertanya, "Apakah bapak ini orang tertua di daerah ini?" Si bapak itu menjawab, "Tidak, ada lagi yang lebih tua." "Siapa?" "Bapak saya, silakan temui bapak saya." Akhirnya pergilah ke bapaknya si bapak ini. Ditanya, "Bapak usianya berapa?" "Saya usia 80-an." "Wah, apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa memiliki usia seperti ini?" Si bapak ini menjawab, "Saya setiap hari tidak jauh berbeda dengan anak saya. Saya hanya tidur, makan, nggak ada aktivitas apapun." Si peneliti bertanya, "Apakah bapak adalah orang tertua di daerah ini?" "Tidak," kata si bapak ini. "Siapa lagi yang lebih tua?" "Bapaknya saya, bapakku." Ternyata si peneliti ini pergi ke bapaknya bapak ini, kakeknya si bapak pertama. Ditanya, "Berapa usia Anda?" "Usiaku 100 tahunan." Kaget si peneliti. Bagaimana bisa engkau memiliki usia sepanjang ini? Apa yang engkau lakukan setiap hari?" "Saya setiap hari bekerja, beraktivitas, mencari sesuatu untuk bisa saya jadikan uang agar bertahan hidup, mengangkut kayu dan segala macamnya." "Apakah ada orang yang lebih tua dari Anda?" "Tidak ada, aku yang paling tua di sini." Akhirnya si peneliti bertanya, "Bagaimana Anda bisa hidup hingga usia 100 tahunan ini? Dan juga bagaimana dengan anak-anak Anda? Kok tidak sepanjang Anda usianya?" Si kakek ini menjawab, "Ketahuilah, saya panjang umur seperti ini karena saya memiliki istri yang tidak pernah memarahi saya. Dan saya sekarang sehat walafiat, berbeda dengan anak saya atau cucu saya. Cucu saya itu sakit-sakitan, selalu berbaring di kasur karena memiliki istri yang selalu memarahinya. Tidak jauh berbeda dengan cucu saya, anak saya juga memiliki istri yang selalu memarahinya, sehingga sering mengalami penyakit. Sedangkan saya memiliki istri yang tidak pernah marah sama sekali kepada saya. Akhirnya saya hidup tenang, nyaman, sehingga usia saya panjang seperti sekarang, 100 tahunan." Sehingga peneliti ini menyimpulkan dari 3 sampel, di mana ini dari si bapaknya bapak, kakeknya bapak, menyimpulkan bahwa panjangnya usia seseorang itu adalah ketika memiliki pasangan yang mengerti keadaannya. Dalam artian mengerti ini tidak pernah marah-marah, tidak pernah mengeluh. Dan ini sesuai dengan syariat Islam, di mana Nabi Daud pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan berikan kepada saya seorang istri yang dengannya membuat saya tumbuh uban sebelum waktunya." Maksudnya apa? Nabi Daud nggak ingin mempunyai istri yang marah-marah, yang bikin stres, bikin galau dan segala macam. Nggak mau Nabi Daud. Karena memang ketika memiliki pasangan yang bisanya cuma ngomel-ngomel aja, ini stres. Suami itu butuh pendamping untuk mendampingi hidupnya agar menuju kesuksesan bersama-sama. Ternyata punya istri, si suami ingin sukses dihalang-halangi, dibuat galau dan segala macam. Ya nggak suka suami. Siapapun itu suami nggak mau punya pasangan yang suka memarahi. Tidak jauh berbeda. Begitu juga sebaliknya, istri pun nggak mau punya suami yang suka marah segala macam. Ada kisah seorang suami ini pulang kerja.
ini kerja harian ya, kerja harian, bawa uang 50.000, bawa uang upah 50.000. Pulang kerja di pinggir jalan melihat penjual jeruk. Si suami ini berpikir, ada jeruk. Ingat istri di rumah, aku tak belikan jeruk buat istri, lumayan buat oleh-oleh. Mampir ke toko jeruk membeli jeruk, senang. Pulang ke rumah dikasih ke istrinya, dicicipi sama istri, kecut ternyata jeruknya. Si istri marah, dasar suami nggak tahu diri, kerja capek-capek dapat duit pas-pasan dibuat beli jeruk, jeruknya kecut. Kalau nggak dibuat beli kan lumayan buat nambah-nambah penghasilan. Kamu ini dasar suami nggak guna, uang dibuat foya-foya dan segala macam. Marah si istri. Tapi karena si suami punya hati yang bersih, dijawab, Dek, kenapa engkau marah padaku? Apa salahku? Ya ini, kamu ini beli jeruk kecut, kan buang-buang uang, kata si istri. Mana aku tahu kalau jeruk ini kecut dia, kata si suami. Suaminya hatinya jernih. Coba dipikir, kok bisa aku yang salah? Aku ini beli niat untuk memberikan oleh-oleh padamu. Aku lu cinta padamu, kasihan. Aku pulang kerja capek-capek, lihat jeruk buat oleh-oleh untukmu, biar kamu merasakan jerih payahku. Kok aku yang salah? Aku nggak tahu kalau itu jeruknya kecut. Akhirnya si istri sadar, oh iya ya, sadar. Beberapa saat kemudian marah-marah lagi. Berarti ini yang salah si penjual jeruk ini. Sudah tahu kecut kok masih dijual. Dasar penjual ini tidak jujur segala macam, hanya cari untung saja. Dasar goling-goling. Si istri marah-marah. Si suami mendengarkan dulu. Istri selesai bicara, ngomong ke suami, Dek, masa penjual jeruk yang salah? Lah iya masalah. Kalau dia tahu kecut jangan dijual, kasihan pembeli. Penjual mana tahu kalau jeruknya kecut deh, kata si suami. Penjual itu juga nggak tahu kalau jeruknya kecut. Semisal jeruknya kecut, si penjual tahu, dia tidak akan menjual. Kalau dia tahu jeruknya kecut tapi tetap dijual, maka si penjual itu ingin menghancurkan dagangannya sendiri. Nggak mau dia juga nggak tahu deh. Jangan salahkan si penjual. Oh iya, kata si istri. Lalu siapa yang salah mas? Siapa yang salah mas? Kata si suami, Allah yang salah deh. Kok bisa Allah? Ya Allah yang menciptakan jeruk kecut ini. Apa kata si istri? Ya enggak deh, ya enggak mas, Allah enggak pernah salah. Ya wes deh, kalau Allah enggak pernah salah, ya wes jangan dipermasalahkan. Toh ini memang ciptaan Allah. Ya wes, ayo kita makan bareng-bareng. Akhirnya dimakan bareng-bareng jeruk yang kecut ini. Ya buat tombol sariawan. Jadi intinya ketika rumah tangga itu timpang sebelah, harus ada salah satu yang menenteramkan. Syukur-syukur si istri bawel, suami harus menenteramkan. Yang apes adalah ketika suaminya marah-marah, si istri ngedumel. Ini hancur ini. Makanya resep panjang umur itu ternyata ada di pasangan. Resep panjang umur itu ternyata ada di pikiran. Kalau pikiran tenang, nggak ada yang marah-marah, panjang umur. Ya mudah-mudahan kita, teman-teman yang mulia yang masih jomblo-jomblo ini mendapatkan pasangan pendamping yang mengerti keadaan Anda. Sehingga Anda tidak pernah stres, tidak pernah galau, selalu disupport. Sehingga panjang umur. Dan Anda juga harus mengerti pasangan Anda. Jangan egois, ya Allah berikanlah saya istri soleha. Anda nggak soleh, nggak bisa, harus berkaca. Ya mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf.